Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini masih panas banget ya di dunia pinjaman online yang udah dengar peraturan baru nih yang bakal ada namanya POJK nomor 11. Nah, ini bukan gosip ya, tapi ini fakta. Nah, mulai Juli nanti 31 Juli 2025, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bakal menerapkan peraturan POJK nomor 11 tahun 2024. Isinya, pinjol itu nggak bisa lagi sembarangan ngasih pinjaman. Mereka wajib banget perhatiin credit scoring atau SLIK OJK dan fintech data center sesuai POJK nomor 19 tahun 2023. Nah, ini patokan dasar yang harus dipatuhi sebelum mereka nyalurin dana. Coba bayangin, pinjol harus lihat riwayat kredit calon kredit debitur. Udah pernah macet, udah pernah bayar atau galbay, atau jangan-jangan udah menyatakan nggak sanggup bayar. Kalau cuma ngandelin sistem, itu bahaya banget. Sistem itu bisa error. Makanya mereka butuh tim analis buat menilai calon peminjamnya. Nah, konsekuensinya pinjol harus keluar duit lagi buat gaji analis-analis ini. Otomatis biaya operasional mereka nambah. Kalau nggak nurut sama aturan ini, mereka bisa tumbang. Ya, ini semacam bom waktu buat mereka. Kenapa? Karena kalau pinjol terus-menerus nyari dana ke orang yang udah punya 3 aplikasi pinjaman, tingkat gagal bayar pasti makin tinggi. Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang lagi ngebentu ini nih, kayak sekarang. Perang di mana-mana gitu, kenaikan pajak, perang dagang Amerika-China, sampai kasus korupsi yang jumlahnya juga triliunan. Negara lagi sibuk bebenah, nggak fokus sama ekonomi rakyat kecil. Jadi ekonomi emang lagi sulit banget. Kalau kredit scoring ini nggak dipakai, angka peminjam itu bakal terus meningkat. Orang cuma bisa minjem, tapi nggak mampu balikin. Nah, ini bakal jadi bencana. Bakal banyak pinjol yang gurung tikar. Sebenarnya aturan ini yang dibikin pinjol itu jadi serba salah. Kalau dipakai perputaran uang mereka merosot drastis, mereka jadi terbatas banget karena harus analisa-analisis sini, lihat kredit scoring, udah berapa banyak pinjaman yang diambil, ya nggak? Dan kalau diperhatikan terus, pinjol bakal bangkrut. Nah, ini dia yang menarik. Gue yakin sebentar lagi kita bakal lihat banyak pinjol atau pindar legal yang bakal mengundurkan diri dan balikin izinnya ke OJK. Mereka itu nggak sanggup. Dan dampak ajakan galbay yang kemarin sempat heboh aja udah bikin mereka pusing. Padahal gue setuju banget ya kalau gerakan galbay itu ditindak kejahatan. Karena di sisi lain aturan itu justru bagus buat kita. Itu artinya OJK lagi nanam bom waktu buat membunuh pinjaman online secara perlahan. Orang yang bisa dapat pinjaman dari pinjol nantinya kreatornya bakal mirip sama yang bisa pinjam ke bank atau ke leasing. Nggak bakal bisa asal-asalan lagi karena cuma karena nomor lu udah dipakai beberapa tahun atau pingin kredit iPhone atau handphone, semua bakal penuh pertimbangan yang matang karena dampaknya tuh serius banget. Kalau pinjol nurutin aturan OJK, semua bakal kekurangan nasabah. Kenapa? Karena dari jumlah nasabah sekarang paling cuma 25% yang layak dikasih pinjaman, sisanya nggak ada. Kalaupun ada nasabah berkualitas, mereka lebih milih bank atau KUR yang bunganya lebih jelas dan prosesnya mungkin lebih lambat tapi lebih aman. Tapi kalau pinjol nggak ngikutin aturan OJK, mereka rugi total. Ini yang gue sebut si malakama. Buat mereka maju kena, mundur kena. Para lender atau pihak yang ngasih dana ke pinjol pasti bakal narik dananya pelan-pelan. Mana mau mereka rugi terus-menerus ya nggak? Asuransi juga nggak bakal nge-cover kalau setiap gagal bayar berarti mati kan? Nah, ini jadi bom waktu. Aturan ini bagus buat kita karena potensi rugi dari pinjol itu jadi minim. Tapi buat pinjol, potensi usaha nggak jadi besar banget. Nah, buat lo yang nanya masuk SLIK atau gimana, itu nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah pusing-pusingin mikirin gimana. Slow aja gitu. Yang penting benahin diri lo. Selama ini ngutang itu manfaatnya apa sih? Keuntungannya apa? Jujur aja nggak ada. Lu mungkin ngira untung, tapi padahal buntung. Ngiranya sukses, padahal aset lu juga sukses kejual. Akhirnya rugi kan? Jangan percaya sama omongan di media kalau pinjol itu bermanfaat. Survei di lapangan beda banget. Nggak ada satupun usaha yang mampu menang melawan hutang. Apalagi pinjaman online. Akhirnya lu bakal mati karena ansuran. Rezeki itu misteri bro. Lu belum tentu dapat duit besok. Tapi angsuran, lu pasti jatuh tempo di tanggal yang udah ditetapin. Nggak bisa digeser, cuma bisa dimajuin. Jadi buat lo yang udah terbebas dari riba, nggak perlu berpacu lagi sama tagihan.
Lu bisa hidup apa adanya, hidup sesederhana, sehemat mungkin. Kalaupun pengen sesuatu, jauhkan dari hutang. Lebih baik nabung buat mewujudkan keinginan lu. Oke, gue sih berharap ya, POJK nomor 11 tahun 2024 ini segera diberlakukan di akhir Juli nanti. Gue penasaran banget ya gimana atau pinjol ini atau Pindad ini bakal nyalurin dana mereka. Gimana mereka mencari calon nasabahnya. Dan ini bukan perkara gampang. Dan pada akhirnya pelan-pelan Indonesia bakal bebas dari rentenir online. Kalaupun dulu rentenir online nggak peduli, yang penting data banyak, mereka tampung aja. Sekarang, mereka statusnya legal. Mereka harus patuh sama ketentuan, nggak bisa seenaknya jidat. Jadi sebelum nyariin dana pinjol harus lihat credit scoring, pakai tim analis, lihat fintech data center, riwayat kredit lu dicek juga di slicknya, ya nggak? POJK nomor 19 tahun 2003 membatasi maksimal 3 pinjol. Berapa banyak tahapan yang harus mereka lalui? Kalau nggak diindahkan, mereka rugi. Nggak nemu nasabah berkualitas, investor juga bakal narik dananya. Perputaran uang pinjol bakal sangat lambat. Keuntungan mereka nggak bakal banyak setahun-tahun sebelumnya. Kita lihat aja ya di tahun selanjutnya. Gimana menurut lo, setuju nggak kalau pinjol bakal mati dengan sendirinya dan banyak pindar yang legal yang mundur akhirnya? Coba kasih masukan atau pendapat lo di kolom komentar ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.